좋네. 장난 거네. 저희도 뭐 건성으로 수사하고. Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di channel sama di media kita. Oke, pada video kali ini gua akan nge-review film yang berjudul Target. Film ini dari serial Korea drama, dan film ini sudah tayang dan kalian bisa menontonnya. Oke, seperti apa review dari gua mengenai film ini, kita langsung aja ke videonya. Kisah tentang penipuan belanja online yang benar-benar bikin tegang. Film ini mengangkat kisah yang mengambil tema tentang sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini, yaitu belanja online. Film ini memperlihatkan bagaimana seramnya penipu yang bisa mengungkap data pribadi seorang yang dianggap mengganggu kelancaran bisnisnya. Penipu yang ditampilkan di film ini bahkan menggunakan data pribadi Sohyun untuk meneror perempuan tersebut, bahkan memerasnya. Saking dekatnya dengan hal yang biasa kita lakukan sehari-hari, cerita yang ditampilkan dalam film ini jadi terasa lebih mengerikan dan menegangkan. Apalagi film ini memperlihatkan bagaimana tidak berdayanya Sohyun yang privasinya benar-benar ditelanjangi. Gak hanya meneror dari jauh, sang penipu bahkan meneror Sohyun dari jarak dekat tanpa perempuan itu sadari. Penggambaran sang penipu di film ini berhasil membuat kita sebagai penonton benar-benar gelisah. Untuk ukuran film trailer, film ini benar-benar menyajikan pengalaman menegangkan yang cukup intens dari awal hingga akhir film. Sutradara Park Hye-kwon berhasil membuat penonton bisa berempati dan selalu merasa khawatir dengan nasib Sohyun di sepanjang filmnya. Ditambah lagi, wajah sang penipu benar-benar disembunyikan dan baru diungkapkan pada akhir filmnya, sehingga membuat kita sebagai penonton semakin resah karena kita tidak tahu wajah sang penipu itu. Walau secara keseluruhan sangat menegangkan, tetap saja ada hal yang mengganjal yang ditemukan di film ini. Jadi ada satu momen yang mengungkapkan bahwa sang penipu pernah meneror perempuan lain sebelum dia meneror Sohyun. Rasanya cukup janggal ketika perempuan tersebut tiba-tiba muncul untuk memberikan kesaksian, padahal dia tidak pernah melapor. Anehnya lagi, dia sama sekali tidak melapor, padahal teror yang dia alami juga sama seramnya dengan apa yang dialami oleh Sohyun. 좋네. 장난 거네. 저희도 뭐 건성으로 수사하고. Berhasil memanaskan atmosfer ketegangan. Film yang berjudul Target ini menampilkan Shin Hye-sun sebagai pemeran utamanya. Setelah menonton film ini, gua bisa berkata bahwa Hye-sun sangat berhasil membuat penonton ikut merasakan ketakutan yang dialami oleh Sohyun selama dia diteror oleh sang penipu itu. Penampilan apik Hye-sun dalam memerankan Sohyun juga didukung oleh penampilan aktor yang memerankan sang penipu. Aktor yang memerankan sang penipu padahal hanya muncul sebagai suara dan wajahnya hampir tidak pernah terlihat di sepanjang filmnya. Wajah sang penipu bahkan baru terungkap pada akhir film. Namun, sang aktor berhasil mengeluarkan aura mengerikan yang begitu kuat hanya lewat suara dan figur misteriusnya saat wajahnya tidak terlihat. Bahkan ketika kita sudah tahu wajahnya, sang aktor membuat karakternya jadi terlihat semakin mengerikan. Selain Hye-sun dan aktor yang memerankan V lain, aktor-aktor lainnya yang muncul di film ini juga tampil dengan sangat baik. Khususnya Kim Sung Kyun yang memerankan detektif sebagai Jo. Sung Kyun juga menciptakan chemistry yang baik dengan Hye-sun ketika karakter Sohyun dan detektif Jo melakukan interaksi di filmnya. 다 걸렸어. Visual dan scoringnya sangat menegangkan. Tidak hanya cerita dan akting para aktor yang berhasil membangun atmosfer menegangkan di film ini, visual dan scoring juga punya peran penting di film ini. Setiap Sohyun berada di apartemennya, visualnya langsung terasa gelap dan mencekam, yang benar-benar sesuai dengan kepanikan dan ketakutan yang dialami oleh sang karakter. Ditambah lagi, film ini menampilkan beberapa jump scare yang tepat dan tidak berlebihan. Selain visual, scoringnya juga membantu dalam membangkitkan intensitas ketegangan filmnya. Penggunaan scoringnya benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan setiap situasi adegan yang ditampilkan. Film ini juga menghadirkan sisi gelap belanja online sebagai premis utamanya. Berhubung ceritanya begitu dekat dengan kehidupan masyarakat masa kini yang sering melakukan belanja online, cerita yang ditampilkan di film ini jadi terasa lebih menyeramkan. Shin Hye-sun yang menjadi pemeran utama di film ini juga berhasil membuat penonton ikut merasakan ketakutan yang dialami oleh karakternya. Oke, itulah review dari gua mengenai film ini. Semoga kalian suka dan kalian terhibur. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Oke, kita ketemu di next video. See you.